Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ya, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba mati. Ya, cek 1 2 3. Saya kurang tahu nih tiba-tiba mati ya. Mohon maaf, ternyata saya restart lagi komputernya karena tiba-tiba mati. Ada sabotase kali ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi ya, jadi kenapa kita mempelajari studi kelayakan bisnis, karena ini manfaatnya sangat besar ya. Jadi meskipun kita nanti mungkin berencana untuk kerja di suatu perusahaan, atau kita mau membuat perusahaan sendiri, maka dengan belajar studi kelayakan bisnis ini setidaknya kita mempunyai alternatif ya, alternatif pekerjaan, bisa mempunyai sebuah wawasan bagaimana mendirikan sebuah usaha. Kemudian apabila kita ditunjuk sebagai manajer ya, manajer di sebuah perusahaan, kita bisa memahami bagaimana hubungan antara masing-masing bagian atau divisi di sebuah perusahaan. Nah, dalam aspek pengkajiannya, studi kelayakan bisnis ini mencakup berbagai aspek ya. Ada beberapa aspek yang kita kenal apa? Aspek pemasaran, aspek teknis ya, aspek teknis. Apalagi? Aspek pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan ya, aspek ekonomi sosial ya, aspek dampak sosial ya, aspek dampak sosial, tentang analisis dampak sosial, aspek manajemen, aspek hukum, dan aspek-aspek yang lain ya. Jadi banyak aspek yang dianalisis dalam studi kelayakan bisnis. Cuman yang paling sering dipakai itu yang tadi ya, yang 5 itu ya, aspek manajemen, aspek pasar, aspek teknis, aspek keuangan, aspek dampak lingkungan, sama aspek legal ya. Itu yang paling sering dikaji dalam beberapa literatur. Sebetulnya tidak terbatas oleh itu, dalam arti kita mengkaji atau belajar metode-metode yang ada di modul ini, pada prakteknya itu tidak semuanya harus kita gunakan. Tentunya kita sesuaikan dengan bidang bisnis, bidang usaha yang kita geluti. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita setelah belajar tentang aspek pasar ya. Jadi dari aspek pasar kita memahami bagaimana kondisi pasar, bagaimana peluang pasar, bagaimana potensi pasar kita, berapa kira-kira market share yang bisa kita rencanakan dalam beberapa periode ke depan. Kemudian bagaimana pula strategi-strategi yang sebaiknya dilakukan dalam proses pemasaran. Nah, dari situ informasi yang diperoleh adalah apakah pangsa pasar atau aspek pasar dalam usaha bisnis kita ini layak atau tidak ya, itu outputnya. Apakah layak atau tidak? Karena kalau misalnya tidak layak, maka ya buat apa kita membangun sebuah bisnis, atau buat apa kita menjalankan sebuah bisnis ketika pangsa pasarnya ternyata tidak ada. Ya, justru dari adanya pangsa pasar ini kita mendapatkan keuntungan ya, dapat mendapatkan keuntungan. Itu tentang aspek pasar. Kemudian setelah kita memahami, mengukur ya, menganalisis aspek pasar, kita ketahui bahwa bisnis tersebut layak, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana membangun aspek teknis ya, hal-hal atau bagaimana cara menjalankan bisnis tersebut, dari sisi proses, dari sisi produk apa saja yang harus dijual, karakteristiknya bagaimana, deskripsinya bagaimana, kemudian proses produksinya bagaimana ya, itu masuk ke aspek teknis ya, aspek teknis. Jadi membahas tentang aspek teknis ya. Kemudian juga sampai bagaimana memilih teknologi yang baik ya, bagaimana memilih mesin, bagaimana memilih lokasi itu ya, bagaimana merencanakan ukuran produksi produk A, produk B, ini berapa jumlah produksinya, itu ya, kita masuk ke aspek teknis. Nah, setelah belajar tentang itu, kemudian
Selanjutnya kita belajar tentang berapa sih biaya yang harus dikeluarkan, berapa kira-kira modal yang harus dipersiapkan untuk menghasilkan, untuk membangun hal-hal teknikal yang sebelumnya sudah dikaji, sudah dianalisis ya pada aspek teknis. Nah, saat ini kita akan belajar tentang penilaian aspek finansial atau keuangan ya. Dalam kajian di modul Anda, rekan-rekan ini pembahasannya cukup banyak ya dalam mengkaji aspek finansial atau keuangan. Ada yang mencangkup tentang neraca ya, neraca. Ada juga yang mencangkup tentang laporan laba rugi, kemudian penentuan harga pokok penjualan, kemudian menentukan tentang berapa investasi yang harus dikeluarkan, kemudian menentukan tentang payback period, berapa lama kira-kira modal yang kita keluarkan ini bisa kembali. Kemudian kita juga belajar tentang berapa nilai break even point-nya ya, break even point atau titik impas. Jadi penjualan yang harus kita jual itu berapa unit agar kita modal yang sudah kita keluarkan ini bisa kita bayar ya, atau kita kembalikan. Itu berapa penjualannya, berapa salesnya ya, itu ya, berapa rupiah yang harus kita hasilkan biar kita BEP. Lalu berapa lama ya, itu ke payback period, dan berapa persen itu masuk ke IRR ya, interest rate-nya. Barangkali sudah pernah belajar ya pada perkuliahan analisis biaya ini ya, atau tentang ekonomi teknik ya. Udah pernah belajar aspek tentang analisis biaya, tentang nilai dari suatu uang. Udah pernah belajar? Udah ya, analisis biaya. Nah, analisis biaya saya maksudnya ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kita belajar studi kelayakan bisnis ini intinya nanti merangkum perkuliahan yang sudah kita pelajari sebelumnya menjadi satu kesatuan utuh untuk digunakan untuk apa? Untuk menganalisis suatu bisnis, untuk membuka bisnis, untuk merencanakan bisnis, untuk membangun sebuah perusahaan ya. Untuk mengelola, memanage sebuah perusahaan ya. Kan ini kan mata jurusan manajemen ya, maka output terakhirnya nanti bisa mengelola sebuah perusahaan, sebuah organisasi ya, sebuah organisasi. Nah, ini diintegrasikan dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis sebetulnya. Ya. Nah, saat ini kita coba untuk belajar tentang aspek keuangan ya, aspek finansial atau aspek keuangan. Nah, sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi, selain melakukan tinjauan dari segi teknis atau aspek teknis, salah satu syarat terpenting adalah mengkaji aspek finansial dan keekonomiannya. Ya, jadi dilihat kira-kira berapa sih estimasi pengeluaran dan penerimaannya ya, selama umur investasi atau umur proyek atau umur bisnis kita ya, yang merupakan aliran kas keuangan sebuah perusahaan. Ya. Aliran keuangan tersebut nanti akan dipakai untuk apa? Untuk acuan dalam menilai layak tidaknya ya proyek atau bisnis yang kita kaji ya. Kita kaji. Jadi kita ulangi. Kalau studi kelayakan bisnis itu harus layak apa saja? Aspek pasar harus layak, aspek teknis juga harus layak. Sekarang aspek finansial juga harus layak ya. Kalau tiga-tiganya itu sudah layak, maka nanti masuk ke step selanjutnya ya. Jadi kalau ada yang belum layak, misalnya gugur satu nih, pasar tidak layak, ya udah kita berhenti. Ya, jadi kita ganti lagi bisnis yang baru, yang lain yang ingin kita studi lagi ya, kita kaji, gitu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang aspek finansial. Nah, karena terkait dengan masalah layak tidak layak, maka ini berhubungan dengan pengambilan keputusan, ya, pengambilan keputusan. Dalam hubungannya atau kajiannya dalam aspek finansial, maka kelayakan suatu bisnis itu dilihat
kira-kira seberapa besar keuntungannya secara finansial yang dapat diperoleh, ya. Berapa yang dapat diperoleh keuntungannya? Apakah keuntungannya besar atau kecil? Atau misalnya kita punya beberapa alternatif bisnis. Bisnis A, bisnis B, bisnis C. Nah, di antara tiga ini, mana yang paling besar memberikan keuntungan? Ya, berarti itu yang kita pilih. Karena bisa jadi ya, kita memiliki modal terbatas, nah kita tidak bisa menjalankan ketiga-tiganya. Sehingga harus memilih mana dulu yang paling prioritas. Ya. Nah, salah satunya kita lihat mana yang lebih menguntungkan dari aspek finansial. Oleh sebab itu, yang juga penting adalah mengenali alternatif yang mungkin kita pilih. Ya. Jadi kita harus mengenali benar tentang beberapa alternatif keputusan yang bisa kita ambil. Ya. Misalnya apa? Contohnya yang sederhana, kita mengenali tentang alternatif yang mungkin kita pilih. Bebas, tentang apa? Misalnya ada yang punya ide, misalnya memilih sekolah ya, misalnya waktu SMP atau SMP kita mau SMA di mana nih ya. Nah, ini kan memilih alternatif ya, ada pilihan ada di SMA negeri, ada SMA swasta atau SMK ya, sekolah menengah kejuruan. Ini mau yang mana yang dipilih? Nah, ini kan alternatif. Jadi alternatif itu adalah serangkaian beberapa pilihan ya, pilihan alternatif itu. Nah, kita harus kenal ini karakteristiknya bagaimana. Kalau SMA itu gimana, SMK itu gimana, SMA negeri sama swasta itu bedanya apa? Kita harus tahu. Ya. Karena kita nanti bisa mempersiapkan kira-kira berapa dana atau biaya yang harus kita keluarkan ketika kita sekolah, ya. Ini contohnya. Dalam bisnis sama ya, sama. Nanti kita misalnya punya rencana ingin membuka bisnis makanan, kuliner. Kita mau membuat warung ya, ada pilihan mau warung, mau kafe, mau restoran, mau apa. Nah, ya. Ini ada pilihannya. Nanti kita lihat, kita analisis secara finansial kira-kira mana yang memberikan keuntungan terbesar. Ya, bisa jadi sebuah bisnis dia tidak terlalu ramai, banyak pengunjung, tapi dia keuntungannya besar karena dia barangnya misalnya yang dijual barang yang langka ya, barang yang eksklusif, maka tidak semua orang mampu membeli. Tapi begitu ada yang membeli, maka keuntungannya sangat tinggi sekali. Bisa jadi seperti itu. Atau ada juga menjual barang-barang yang banyak digunakan, barang-barang consumer good ya, itu yang banyak digunakan oleh kita ya, banyak dibeli oleh kita, itu banyak, jadi ramai sekali. Tetapi keuntungannya itu kan tidak besar, biasanya sedikit, cuman dia jumlahnya banyak, jadi omsetnya pun jadi besar ya. Itu contohnya. Jadi mana yang dipilih ya, mana yang dipilih ini kita nilai dari aspek keuangan ya. Nah, kenapa kita perlu mengenali alternatif yang harus dipilih? Karena konsekuensi dari setiap alternatif ya, dalam bentuk penerimaan atau pengeluaran itu akan menjadi sebuah parameter yang menunjukkan kesehatan keuangan alternatif yang kita pilih ya, yang akan kita pilih ya. Nantinya kita bisa memilih alternatif mana yang sesuai ya, berarti dengan kriteria yang tepat ya, dan pada waktu yang tepat ya, ya. Halo. Ya. Ya, suara saya sudah kembali. Tes.
Tiba-tiba hilang, saya juga heran kenapa ini tiba-tiba hilang lagi. Ya, putus-putus ya, saya juga nggak tahu putus-putus ya. Kalau putus-putus suara ini masih mending ya, tapi kalau putus-putus udah terkait dengan cinta ini yang agak repot karena susah untuk mengobati ya. Oke, kembali ke sini ya. Jadi itu ya. Jadi kita harus mengenal tentang alternatif ya, alternatif yang harus kita pilih ya. Kemudian kita tahu kira-kira dampak ketika kita mengambil sebuah keputusan ini bagaimana ke depannya ya. Ini penting. Misalnya rekan-rekan sekalian ingin mengambil sebuah keputusan dulu ya. Saya ada tawaran untuk melaksanakan kuliah di universitas terbuka. Ini kan sebuah keputusan ya. Mungkin kita punya beberapa alternatif. Yang pertama, cukup belajar sendiri saja lah, tidak usah kuliah UT, atau kita bisa magang aja sendiri, belajar sesuai dengan yang kita senangi ya. Itu bisa. Ini ada beberapa alternatif keputusan, tetapi mana keputusan yang terbaik akhirnya ya. Itu sesuai dengan preferensi, dengan karakteristik kita, dengan kesanggupan kita, dengan keinginan kita, atas cita-cita kita ya. Itu penting. Makanya keputusan ini harus betul-betul dipertimbangkan oleh pengambil keputusan ya. Kalau hubungannya dengan keuangan, maka nanti dampaknya adalah berapa besarnya pendapatan dan pengeluaran yang dihasilkan dari keputusan yang diambil ya. Makanya penting untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, dalam analisis finansial, sebuah konsep yang perlu kita ketahui bersama adalah tentang nilai suatu uang ya. Ini pernah tahu ya, pernah belajar ya dalam analisis biaya. Ada yang dikenal dengan nilai uang ya. Nilai uang itu senantiasa berubah terhadap waktu ya. Jadi uang pada hari ini mungkin akan berbeda nilainya dibandingkan dengan uang pada tahun depan atau tahun 2013 ya, 1 tahun yang lalu. Nilainya berbeda. Contoh gampang sederhana ya. Kita ingin membeli sebuah produk ya, atau membeli makanan aja ya. Membeli makanan. Misalnya kita mau membeli makanan apa? Membeli gorengan aja ya. Dulu itu 1000 itu dapat gorengan. Sekarang mungkin 1500. Mungkin tahun depan itu 1000 atau harganya 2000. Padahal jenisnya itu sama ya, makanannya sama. Tetapi kenapa kok harganya semakin naik? Ini bisa jadi bukan harganya yang naik, tetapi nilai uangnya yang berubah. Jika sebelumnya bisa untuk membeli gorengan, ternyata tahun depan tidak bisa untuk digunakan untuk membeli gorengan. Nah, ini yang dikenal dengan sebuah nilai uang yang berubah terhadap waktu. Ya, nilai uang yang berubah terhadap waktu. Sehingga dalam arus pendapatan dan pengeluaran, ya, jadi uangnya itu bisa berbeda nilainya kalau kita tarik ke masa saat ini. Ya, misal kita nabung ya, sekarang nabung, kita punya tabungan, kita tabungkan ke bank 1 juta. Dalam setahun bank memberikan bunga 3%. Berarti di tahun depan kita dapat berapa? 1 juta ditambah 1 juta kali 3%. Nah, itu udah berubah ya. Nah, itu halnya berarti nilai uang saya 1 juta sekarang itu di masa depan itu nilainya adalah 1 juta ditambah 1 juta kali 3%. Itu nilainya. Jadi seperti itu contohnya. Ya, bisa dipahami ya, sederhana. Nah, oleh sebab itu, karena adanya perubahan nilai uang, kita untuk melakukan perbandingan ya, kita kan nanti membandingkan ya, ada beberapa alternatif investasi secara keuangan, mungkin ya kita bandingkan mana yang paling menguntungkan. Makanya kita harus memiliki patokan untuk membandingkan ya, patokan untuk membandingkan sesuatu yang ingin kita bandingkan ya, bayang. Nah, atau apa deh kalau membandingkan, misalnya
paling paling heboh ya, paling sering di kalangan kita mungkin membandingkan gaji tuh ya. Jadi standar gajinya itu sekian, ternyata gaji kita lebih besar. Oh kan, ini tahu lebih besar lebih kecil dari mana? Dari standar. Ya, kita punya standar, punya patokan. Nah, itu contohnya. Kalau dalam finansial itu ada konsep equivalensi. Equivalensi ini digunakan untuk membandingkan, menjadi patokan nantinya untuk membandingkan beberapa alternatif investasi, arus pendapatan dan pengeluarannya ya, kita bandingkan dengan menggunakan konsep equivalensi. Nah, ini contohnya ya. Jadi pada dasarnya nilai uang Rp1.000 sekarang tidak sama dengan nilai uang Rp1.000 1 tahun kemudian ya. Dengan memanfaatkan uang tersebut, maka dalam waktu 1 tahun dapat menghasilkan sejumlah uang tertentu ya, sehingga nilai uang dipengaruhi oleh waktu. Ya, waalaikumsalam Mbak, selamat gabung Mbak Sri Untari ya. Nah, ini konsep equivalensi ya. Nah, apa yang mempengaruhi perubahan waktu, perubahan nilai uang ini? Ini bermacam-macam, bisa berupa tingkat inflasi, ya, bisa dari perubahan rate di bank sentral, ya, bisa juga perubahan kebijakan pemerintah, ya. Sebagai contohnya, ketika kemarin ada pengkajian tentang undang-undang, ya, undang-undang pilkada itu ya, itu terjadi fluktuasi nilai mata uang yang cukup signifikan ya, nilainya berubah-ubah gitu ya, kadang cenderung turun nilai mata uang rupiah kita. Nah, ini salah satunya karena investor yang menanam modal itu ya, menanamkan modal-modalnya di Indonesia itu ketakutan akan kondisi keamanan di negara kita, sehingga mereka cenderung menarik modalnya dan menginvestasikannya di negara lain. Akhirnya nilai uang negara kita itu bisa turun ya. Nah, ini berhubungan juga dengan nilai uang ya, perubahan jumlah uang. Atau bisa macam-macam, atau kebijakan tertentu, misalnya menaikkan harga BBM gitu ya, tiba-tiba ya, itu juga bisa berdampak terhadap nilai mata uang. Hal yang lain misalnya apalagi? Hal yang sifatnya sosial ya, misalnya tadi banyak demo, itu juga mempengaruhi nilai mata uang, bisa mempengaruhi nilai mata uang. Atau terpilihnya pemimpin tertentu ya, itu juga bisa mempengaruhi. Atau terbunuhnya anggota kepresidenan, misalnya anggota keluarganya, itu juga mempengaruhi nilai mata uang. Nah, ini banyak faktor yang mempengaruhi nilai mata uang. Yang paling sering digunakan itu tingkat inflasi ya. Tingkat inflasi di suatu negara. Jumlah uang yang beredar di masyarakat ini banyak atau tidak? Kalau banyak, ini cenderungnya nilai uangnya adalah semakin kecil, semakin rendah. Jadi misalnya jumlah uang yang beredar di Indonesia nih ya, itu meningkat sangat banyak. Dampaknya apa? Dampaknya orang-orang berlomba-lomba untuk membeli barang ya, untuk menghabiskan uangnya ya, berlomba-lomba. Nah, ketika banyak yang ingin membeli suatu barang, maka barangnya menjadi habis atau menjadi bertambah. Tentu akan menjadi semakin berkurang ya, semakin habis. Akibatnya apa? Akibatnya harga barang tersebut menjadi naik ya. Jadi harganya jadi naik. Barangnya sama tapi harganya jadi naik karena banyak permintaan ya, banyak permintaan. Itu salah satunya. Atau barangnya juga langka, itu juga menimbulkan harganya juga naik. Ya. Ini salah satunya ya. Tentang time value of money. Ya, bisa kebayang, bisa dimengerti? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada pertanyaan, langsung diketikkan saja ya. Nanti mudah-mudahan bisa saya jawab ya. Saya langsung jawab. Sip. Kita lanjut. Nah, ini contoh implementasi ya, implementasi. Ini modul tentang analisis finansial, Pak ya. Analisis finansial.
Ini nanti kita masuk ke tentang PV, NPV, IRR gitu ya. Tapi sebelum membahas itu kan nanti saya review dulu kenapa pentingnya kita pelajari ini. Ya. Ini modul berapa ya kalau di sini? Modul 4 ya? Modul 4 ya? Nah, modul 4 ya. Modul 4. Modul 4. Tapi modul 4-nya kita sudah masuk ke ini yang konsep nilai waktu uang dan metode-metode penilaian investasi ya. Modul 4 halaman 439. 439. Nah, ini contohnya ya. Misal seorang karyawan perusahaan meminjam uang dari koperasi perusahaan ini sebesar 10 juta. Jangka waktunya berapa lama? Jangka waktunya 3 tahun dengan tingkat suku bunganya 5% per tahun. Pertanyaannya, berapa uang yang harus dibayar karyawan pada akhir tahun ketiga? Nah, ini berapa nih kira-kira? Ada yang tahu? Tinggal dijumlahkan bunganya ya. Bunganya tiap tahun. Ya, tiap tahun berarti 5% dari 10 juta. Ya, tahun pertama. Tahun kedua bisa 5% dari 10 juta tambah 5%. Ya, jadi berapa 5% dari 10 juta? 500 ribu ya. Jadi 10 juta 500 itu tahun kedua. Nah, tahun kedua kita punya uang 10 juta 500 karena 500 dari bunga itu belum dibayarkan kan? Belum dibayar kan? Berarti meningkat utang kita jadi 10 juta 500. Dikali lagi 5%. Ya, 5% dari 10 juta 500. Jadi meningkat terus kalau tidak dibayarkan. Nah, ini contoh konsep bunga berbunga ya. Bunga berbunga ini yang diterapkan di bank-bank konvensional di negara kita ya. Ini contohnya ya. Bunga berbunga ya. Yang B. Nah, kalau bunganya sederhana, ini bunganya tetap per tahun. Ya, per tahun tetap 500.000. Ya. 500.000 ya, bukan 1.500.000 ya. 1.500.000 ya, kalau bunganya sederhana dikumulatifkan ya, 500 kali 3 1.500.000 betul. Nah, kalau bunga berbunga itu bunganya berubah ya. Ini contohnya ya, 10 juta tahun pertama 500.000 menjadi 10.500.000 ya hutangnya. Nah, tahun kedua meningkat lagi ya, tambah 5% dari 10.500.000 jadi 525.000. Jadi 11.025.000 meningkat lagi 11.025 sampai utang yang harus dibayarkan pada tahun ketiga itu 11.576.300 rupiah ya. Ini untuk pendekatan bunga berbunga ya, bisa dipahami mbak-mbak sekalian. Mbak Heni paham ya mbak ya, Mbak Rita, Mbak Sri ya. Oke. Sip. EOY itu end of year ya, end of year. Jadi akhir tahun. Ini contohnya ya, tadi menghitung tadi ya. Nah, ini beda lagi kasusnya. Ini kasusnya kita diminta untuk membuat sebuah rencana pembayaran hutang. Ya. Misal, buat rencana pembayaran hutang sebesar $5.000 selama 5 tahun dengan tingkat suku bunganya 8% per tahun. Nah, di sini kita ada 5 rencana yang bisa kita gunakan untuk membayar hutang ya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan bunga sederhana. Bunga sederhana berarti tiap tahun itu bunganya tetap ya.
total pembayaran itu dilakukan pada akhir tahun kelima. Jadi pada tahun kelima itu baru dilakukan pembayaran. Ya. Rencana kedua, kita menggunakan bunga berbunga ya, sama dengan yang tadi ya. Dan total pembayarannya dilakukan juga pada akhir tahun kelima ya. Kemudian rencana yang ketiga itu beda teknisnya, dia bunga sederhana yang dibayar setiap tahun. Hutang pokoknya itu dibayar pada akhir tahun kelima. Hutang pokok berarti yang berapa? Yang 5.000 ya. Belum ditambah bunga ya, itu hutang pokoknya. Jadi itu akan dibayar pada akhir tahun kelima. Tiap tahun dia bayar bunganya saja ya. Itu rencana ketiga. Yang keempat dengan bunga berbunga yang dibayar setiap tahun beserta sebagian dari hutang pokoknya. Jadi tiap tahun itu bayar bunga dan bayar cicilan ya, cicilan dari hutang pokoknya ya 1.000. Jadi 1.000 5.000 ya, 5 kali ya, jadi 5.000. Tapi kan ada bunga, nah bunganya juga dibayarkan per tahunnya. Dan yang kelima, pembayaran yang tetap setiap tahun untuk hutang pokok ya, untuk hutang pokok dengan bunga berbunga. Jadi tiap tahun kita bayarnya sama, tidak berubah-ubah. Ini berapa yang harus dibayarkan ya. Nah, kita lihat di sini cara penyelesaiannya. Nah, ini rencana pertama. Jadi bunga sederhana ya, bisa dilihat sini, pinjaman awal 5.000, kemudian bunganya 400 ya, kan 8% ya, 400 sama ya, biaya bunga hutangnya sama nih. Jumlah terhutangnya 5.400 ya, kemudian 5.800, 6.200, 6.600, 7.000 ya. Total hutang setelah pembayaran itu 7.000. Jadi rencana pertama itu gimana tadi? Total pembayaran pada akhir tahun kelima. Jadi bunganya terus hutangnya ini semuanya dibayar pada akhir tahun kelima. Jumlahnya berapa? Jumlahnya jadi 7.000. Ya, jadi 7.000. Karena meningkat terus ditambah dengan bunga per tahun ya. Jadi meningkat terus. Meningkat sebesar 400 sampai tahun kelima jadi 7.000 ya, itu ya. Ini yang pertama masih gampang. Rencana kedua ini menggunakan bunga berbunga. Nah, ini yang lebih aplikatif itu biasanya bunga berbunga. Kalau bunga sederhana ini jarang digunakan, diterapkan di perbankan, meskipun ada tapi jarang. Dan total pembayaran pada akhir tahun kelima. Nah, bisa dilihat di sini apa yang membedakan. Jumlah terhutangnya itu berbeda ya. Bunganya, terutama bunga juga berbeda ya. Sebelumnya 400 jadi 432, jadi 466, 503 sampai 544. Ini bunganya terus naik. Kenapa? Karena tidak dibayar-bayar ya. Jadi semakin bertambah hutangnya. Ini yang bahaya ya, kalau kita terbiasa meminjam uang kepada rekan kita atau ke bank, kita tidak memperhitungkan seperti ini, nanti tiba-tiba terakumulasi terus-menerus jadi besar ya nilainya. Ada kasus ya, rekan saya dulu cerita ya, dia gara-gara sederhana, dia punya kartu kredit. Nah, ketika kartu kreditnya itu terjadi batas tempo, jadi melewati batas tempo pembayaran. Jadi namanya kartu kredit itu biasanya ada batas tempo pembayaran, pada tanggal tertentu itu maksimal. Begitu lewat pembayaran, maka akan mendapatkan bunga yang bunganya itu akan terakumulasi terus menerus per harinya berapa. Nah, dia lupa sampai berapa bulan gitu ya, lupa membayar tagihan. Akibatnya apa? Akibatnya jadi tagihannya sangat besar sekali. Bahkan dia sampai komplain juga ke providernya ya, yang memberikan kartu kredit tersebut, dan ternyata ya tidak bisa apa-apa karena memang ini sudah menjadi peraturan. Jadi Anda harus hati-hati ya ketika
eh, ketika menggunakan ya kartu kredit seperti itu ya, itu harus hati-hati. Memang ada manfaatnya ya, sangat besar sekali kartu kredit itu ketika banyak diskon-diskon gitu ya, atau untuk membeli tiket pesawat gitu ya, itu sangat sangat mudah gitu ya. Tapi juga jangan sampai kita lupa untuk membayar tagihannya ya, itu dampaknya seperti itu. Itu kemudian plan 3 nih ya, plan 3. Bunga sederhana dibayar per tahun, pembayaran hutang pokok pada akhir tahun kelima. Ya. Jadi dengan menggunakan bunga sederhana dan pembayaran hutangnya tiap tahun ya. Jadi hutang pokoknya dilakukan pada akhir tahun kelima ya. Yang dibayar per tahun itu apa? Yang dibayar per tahun kalau yang 3 itu adalah bunganya. Jadi tiap tahun itu membayar 400 ya. Sehingga pada tahun kelima itu berapa yang dibayarkan? 5.400 ya. Kalau yang rencana pertama 7.000 ya. Ini 5.400. Jadi lebih murah karena memang tiap tahun dicicil 400. Ini plan yang ketiga. Selanjutnya, plan yang keempat. Plan yang keempat ini bunga berbunga ya, dibayar per tahun dengan sebagian hutang pokok. Jadi bunganya dibayar dan hutang pokoknya juga dibayar, tetapi tidak sekaligus, tapi per seperlimanya ya, karena 5 tahun ya hutang pokok. Nah, bagaimana ngitungnya? Ini ya sama ya. Jadi kita punya uang 5.000, kemudian bunga pertama 400 ya. Jumlah hutangnya 5.400. Kita bayar berapa? 1.000 hutang pokoknya, ditambah bunganya berapa? 400 ya. Jadi kita bayar 1.400. Sisa hutangnya 4.000. Ya. 4.000 kan udah dibayar 1.000 ya. Jadi sisa 4.000. Nah, 4.000 ini pada tahun kedua bunganya semakin berkurang karena nilai hutangnya berkurang ya. Sebelumnya 5.000 sekarang jadi 4.000 sehingga bunganya jadi 320 ya. 320 ya. Kemudian jumlah hutangnya berkurang lagi ya. Jadi 3.000 dan seterusnya sampai pada akhir tahun kelima itu yang dibayar berapa? Cuman 1.080 ya, cuman 1.080. Jadi ini semakin lama jumlahnya semakin berkurang ya. Ini cara metode yang keempat. Selanjutnya metode yang kelima. Nah, metode yang kelima ini biasanya pembayarannya seragam. Ini pernah ditemui nggak? Pernah lihat nggak yang kayak gini? Yang metode kelima ini? Pernah nggak? Banyak ya. Contohnya apa? Kalau kredit motor ya. Kredit motor tuh. Jadi kalau kredit motor, misalnya sampai 36 bulan itu ya, per bulan tuh biasanya jumlahnya sama. Kita DP sekian, kita bayar sekian di muka, kemudian per bulannya kita nyicil berapa ya, relatif harganya sama. Nah, ini metode yang kelima yang banyak diterapkan. Nah, ini cara menghitungnya itu dengan yang annual gitu ya, udah pernah ya? Annual yang kita melihat tiap tahun ya. Jadi nilai 5.000 ini kita konversinya selama 5 tahun. Nah, ini kira-kira per tahun itu jadinya berapa yang harus dibayarkan. Ya. Pernah belajar? Pernah belajar? Halo? Pernah? Ya, ini ya yang menggunakan A per P. Bayang?
A per P, terus interestnya berapa, 8%, koma N-nya jadi 5 tahun, nanti dapat nilai annualnya berapa per tahunnya. Ya ini sama dengan cara itu. Jadi dapat nilai 1252 ini diperoleh dari nilai A per P. A per P dikali 8%, N-nya 5 tahun, nanti dapat 1252. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini yang kelima, nanti mungkin di kajian selanjutnya ini akan ada contohnya. Ya. Jadi kalau kita simpulkan, mana yang lebih besar jumlah yang harus dibayarkannya, total pembayarannya, yang ini ya, yang bunga per bunga dengan total pembayaran pada akhir tahun kelima. Jumlahnya sampai 7.000 ya, 346. Yang paling murah ya, ini ya, 6.200. Ya, 6.200. Yang dia itu caranya pakai bunga berbunga, tidak masalah, tapi kita bayar per tahun bunganya juga dan hutang pokoknya. Ya. Oke, lanjut. Nah, pemilihan alternatif ini dilakukan dengan dasar pembandingan dan ekivalensi. Dua alternatif atau beberapa alternatif ini dinyatakan ekivalen jika memiliki efek yang sama. Efek ini dapat dinyatakan antara lain dengan empat pendekatan ya. Yang pertama, yang paling sering ini yang paling sering digunakan itu adalah present worth atau present value. Jadi berapa nilai saat ini. Kemudian annual value atau annual worth. Jadi nilai tiap tahunnya berapa. Kemudian future value, future worth atau nilai tahun depannya ya, tahun yang akan datang itu berapa. Kemudian rate of return, berapa persen suku bunganya yang diperoleh ya, berapa persen bunga yang kita peroleh, itu rate of return. Ini empat metode ini bisa kita gunakan untuk membandingkan alternatif yang ada untuk nantinya memilih mana yang paling menguntungkan. Ya, mana yang paling menguntungkan dalam analisis kelayakan bisnis kita ya. Gitu ya. Oke, kita akan belajar sedikit secara bersama-sama ya. Namun sebelumnya, sebelumnya saya sedikit membahas tentang cash flow untuk mereview lagi ya. Jadi cash flow itu untuk menggambarkan tentang penerimaan dan pengeluaran. Cash flow, aliran kas ya. Nah, cash flow juga ada yang dikenal dengan net cash flow. Net cash flow itu adalah aliran kas bersih. Nah, bersih, net ya. Apa itu net cash flow? Bersih itu berarti dia antara pendapatan atau penerimaan dan pengeluaran itu sudah diselisihkan berapa totalnya. Misal pada akhir tahun kedua kita dapat penerimaan 5 juta. Kita juga mendapatkan pengeluaran 3 juta. Berarti selisihnya adalah 2 juta ya, 2 juta. Tapi untung ini ya, berarti ini menjadi pendapatan kita ya. Jadi sudah dikonversi, sudah diselisihkan. Itu net cash flow. Nah, biasanya pembandingan alternatif ini dilakukan dengan menggunakan aliran kas bersih ya. Jadi udah dikurangin berapa pendapatan dan pengeluarannya, udah diselisihkan ya. Jadi yang membandingkan kita ya sebagai decision maker-nya tidak bingung, tidak rancu, nanti ada atas ada bawah cash flow-nya, kita bingung. Nah, biasanya sudah digabungkan jadi net cash flow. Kebayang ini? Ada yang bingung tentang cash flow? Cash flow. Tidak. Present value udah pernah? Masih ingat? Present value, annual value,
future value. Investasi ya, dengan investasi. Nah, oke, coba buka bukunya ya, halaman 4.42. Atau 4.41. Ya, itu berbeda ya. Kalau di bukunya Rich and Get Poor, cash flow quadrant dari Robert Kiyosaki, itu cash flow quadrant, bukan cash flow ini. Beda ya. Apa bedanya? Nah, kalau itu membagi tentang 4 kuadran profesi ya. Jadi kita itu memiliki kecenderungan atas pekerjaan kita itu dibagi menjadi 4 kuadran oleh Robert Kiyosaki. Yang pertama apa? Mbak Rita mungkin udah pernah baca cash flow quadrant. Apa Mbak? Ada employee, ya, ada yang dia berada di kuadran paling kiri ya sebagai pekerja. Kemudian ada yang sebagai spesialis, itu di kuadran juga, di paling kiri juga, yang bawahnya seorang yang ahli di bidang itu. Terus ada lagi yang apalagi itu, ada dua tuh, dua lagi apa? Sebagai investor yang menanamkan modal, itu lagi yang sebagai entrepreneur ya, pengusaha. Nah, jadi ada 4 kuadran. Kecenderungan orang-orang saat ini ya, barangkali itu lebih banyak ingin hidup sebagai employee atau orang yang bekerja di suatu perusahaan, karena di situ cenderung tidak mengandung risiko. Jadi mereka berpikir bahwa menjadi employee itu lebih tidak berisiko, karena dia bekerja kemudian dapat gaji, tunjangan dan sebagainya, itu udah jelas hitung-hitungannya ya. Itu. Kemudian yang sebagai spesialis apa? Hampir sama ya, cuman dia ahli. Artinya tidak semua orang bisa mengerjakan pekerjaannya dia. Employee, contohnya apa profesinya? Dokter ya, pengacara, ahli kimia apa gitu ya, ahli tertentu, itu sebagai ahli. Tapi dia sama, tetap bekerja. Jadi tetap dia pekerjaannya ya, ada konsumen atau ada sebuah perusahaan yang menggaji dia, atau dia sebagai konsultan ya, tetap dia bekerja di situ, itu sebagai orang yang ahli. Kemudian yang dua lagi apa? Investor dan entrepreneur. Nah, kalau investor ini dia seorang yang pekerjaannya menanamkan modalnya. Dia punya modal sedemikian rupa, dia tanamkan di sebuah perusahaan. Nah, perusahaan itu nanti dia memutar dananya dia sehingga menghasilkan keuntungan. Jadi dia kerjaannya gitu aja. Tanamin. Nanti tinggal berbuah ya, tinggal membuahkan keuntungan. Jadi dia tidak repot bekerja, dia cuma udah aja ditanamkan modalnya. Saya punya uang sekian, saya tanamin, kamu yang melola, nanti kalau dapat keuntungan saya dapat 2% gitu. Itu investor. Satu lagi apa? Yang sebagai entrepreneur ya, dia membangun bisnisnya. Dia membangun bisnisnya, merancang. Nah, studi kekayaan bisnis ini sebetulnya salah satunya adalah memfasilitasi kita agar kita menjadi entrepreneur ya, yang membangun bisnisnya. Nah, sebetulnya membangun bisnis atau kita belajar ini tuh bukan membangun, bukan sebatas kita memulai mencari konsumen, menjual produk dan sebagainya, bukan. Tapi yang lebih penting adalah kita bisa membangun sistemnya dalam bisnis kita.
Ya, jadi kalau minggu lalu datang ke pelatihan kewirausahaan di KDI, di sana ada pebisnis-pebisnis ya, dari mulai kebab Ali dan sebagainya. Mereka menjual franchise. Nah, yang dijual itu apa sebetulnya? Franchise itu apa? Sistemnya, produknya mereka siapin, terus prosedurnya mereka kasih standar, sistemnya kan ya, terus penggajiannya mereka kasih tahu, semuanya dikasih. Tapi syaratnya kita membayar kepada mereka. Dan ketika dapat keuntungan berapa persen, itu harus diserahkan kepada mereka. Kita nggak perlu bingung-bingung mikir bagaimana produknya apa, itu udah dirancang sih demikian rupa oleh mereka. Nah, itu yang jual apa? Sistem dan brand ya, nah itu. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah bisa membuat sebuah bisnis plan ya, bisnis plan itu salah satu output dari studi kelayakan bisnis ya. Bisnis plan, rencana bisnis, itu output dari studi kelayakan bisnis. Salah satunya kita harus bisa membuat sebuah bisnis plan nantinya. Bahkan itu sempat dilombakan juga itu bisnis plan itu. Kalau sering googling ya, cari di internet itu kadang-kadang ada bisnis plan yang diselenggarakan oleh bank tertentu ya. Saya Bank Mandiri, dia mengadakan lomba bisnis plan. Nanti ketika dipresentasikan, diuji dan sebagainya, dianalisis seperti ini ya, studi kelayakan bisnisnya. Nanti kalau misalnya bagus, potensial, prospek sama Bank Mandiri itu diberi modalnya, dimodalin. Sampai seperti itu. Ya. Nah, gitu ya. Itu salah satunya. Oke, kembali ke sini ya. Jadi kalau di halaman 4.51, jadi cash flow itu bukan cash flow kuadran ya. Tapi cash flow itu lebih kepada penerimaan dan pengeluaran ya dalam konteks ini. Kalau cash flow kuadran buat Kiyosaki itu lebih bagaimana kita mendapatkan penerimaannya. Kita dengan metode apa? Apakah sebagai employee, ataukah sebagai seorang yang ahli, atau sebagai seorang pengusaha, atau sebagai investor, gitu ya. Ada 4 itu. Kita mau yang mana? Kita mau profesi mau yang mana? Ada dijelasin di buku itu panjang lebar. Kalau misalnya jadi employee itu gimana, kalau misalnya jadi ini itu gimana, tinggal milih mau yang mana, gitu ya. Tapi kita tidak bahas di sini ya. Silakan Anda bisa mencari bukunya atau di googling kan ada ya tentang cash flow kuadran. Ini cukup populer soalnya. Nah, ini Anda lihat di sini halaman 441. Ini contohnya ya. Present value. Kita menginginkan simpanan kita di bank 1 tahun yang akan datang sebesar 100.000. Bunganya adalah 9%. Maka berapa kita harus menyimpan saat ini? Atau berapa nilai sekarang dari 100.000 yang akan kita terima? Ya. Misalnya A itu apa nih? Jumlah yang diharapkan 1 tahun dari sekarang. Ya, halaman 441 ya, saya ulangi, halaman 441. Modul 4. PV adalah jumlah tabungan, serta K adalah tingkat bunga. Maka A1 sama dengan PV kali 1 plus K. Ya. Jadi PV sama dengan A per 1 plus K sama dengan 648.150. Ya. Jadi jumlah yang harus kita miliki minimal 648.150. Maka pada 1 tahun yang akan datang kita akan mendapatkan simpanan bunga ya sebesar 100.000 ya. Nah, ini dilihat di sini ya, ini juga ada penjelasannya. Ini contoh present value. Kemudian IRR itu menentukan apanya? Menentukan bunganya berapa persen.
Ini di sini juga ada tabel-tabelnya. Saya kalau misalnya jelasin ngomong gini mungkin Anda agak kurang paham ya. Anda bisa baca ya di sini. IRR, cara menghitung IRR. Itu rate of return ya. Kalau annual value dan future value ini hampir sama dengan present value. Tinggal kita rubah rumusnya sedikit ya. Ini bisa direview lagi. Ini jadi kita belajar setrikakan bisnis ini mereview perkuliahan yang sudah kita pelajari. Kita ambil intisarinya ya, intisarinya dari perkuliahan yang kita pelajari. Misalnya apa? Pemasaran. Mungkin kita dulu belajar manajemen pemasaran. Ya, intisarinya apa? Terapin di sini. Aspek teknikal. Belajar tentang produksi, belajar tentang pemilihan lokasi, ada OR juga, menentukan jumlah produk yang harus diproduksi, ya, mana yang optimal, itu kan operasional riset ya. Ya, itu kan pada semester ini juga dibuka tuh kelasnya tuh ya. Kan belajar tentang metode simplex, metode linear ya, linear programming, metode grafis itu ya. Ini kan sama ini digunakan untuk penilaian aspek finansial. Ya, untuk memilih jumlah produksi dan sebagainya ya. Itu salahnya dipakai di sini. Nah, sekarang aspek keuangan ini pakai banyaknya di analisis biaya atau ekonomi teknik. Kalau untuk engineer-nya, ekonomi teknik ini banyak dipakai. Oke. Nah, itu ya. Jadi analisis biaya pada pertemuan 1 minggu yang lalu mungkin ya, kita sudah belajar tentang analisis kas ya, laporan laba rugi, kemudian juga penentuan harga pokok penjualan. Ini sebelumnya sudah pernah dikaji pada perkuliahan analisis biaya ya. Nah, ini mereview sedikit ya. Kemudian setelah tahu tentang itu, setelah tahu analisis kasnya dan sebagainya, kita melihatnya dari nilai berapa present value-nya ya, annual value-nya, future value-nya, atau rate of return-nya mana yang paling menguntungkan. Nanti kita pilih itu menjadi sebuah pilihan keputusan investasi ya. Dipilih terus kemudian layak terus secara finansial ya. Nah, setelah kita memahami tentang ini, sampai di sini ada yang ingin tanyakan dulu nggak? Ada yang ingin tanyakan? Belum ya? Karena ini banyak mereview ya, banyak mereview perkuliahan sebelumnya, jadi saya tidak membahas panjang lebar ya. Nanti Anda bisa membuka lagi modulnya yang perkuliahan sebelumnya, kan lebih detail kan kita ya. Contoh soalnya juga lebih banyak. Kalau enggak, ya dibaca aja modulnya ini. Ini juga ya pasti pernah denger ya, udah pernah diajarin. Kalau belum diajarin ya belum pernah dengar. ya itulah ya, nggak apa-apa ya, kita belajar bersama ya, ngambil mengulang. Kan ini udah semester 7 ya, sebentar lagi lulus kan. Nah, nanti kalau udah lulus tiba-tiba lupa semua pelajarannya, kan repot. Ya. Nah, ya ini salah satu dengan kuliah studi kelayakan bisnis kita bisa mereview ya. Oke. Selanjutnya ini ya, analisis sensitivitas. Nah, dalam prakteknya perencanaan yang kita rancang ya, itu ada kalanya tidak sesuai atau tidak sama dengan realitas ya, termasuk terkait dengan analisis finansial ya. Jadi analisis finansial, analisis pemasaran itu juga kadangkala yang direncanakan atau diramalkan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kita dipraktekkan, direalitaskan itu tidak cocok. Nah, oleh sebab itu ada sebuah toleransi ya, sebuah error ya, berapa persen sih error ini masih bisa diterima ya.
berapa besar sih yang masih bisa diterima ya, yang masih bisa kita masukkan ya dalam analisis kita. Nah, ada pula sebuah metode yang bisa kita gunakan untuk mengukur kira-kira hal-hal apa saja ya, hal-hal apa saja yang mempengaruhi perubahan tersebut. Ya, jadi hal-hal apa saja yang mempengaruhi ketidakcocokan perencanaan yang kita rencanakan. Ya, hal-hal apa saja dan seberapa jauh, seberapa besar perubahan input tersebut ya mempengaruhi hasil yang kita ramalkan. Kebayang? Kebayang ya? Ya, gitu ya. Jadi ada sebuah metode untuk melihat ya, seberapa besar pengaruh-pengaruh yang akan terjadi ketika faktor-faktor tertentu itu berubah ya, seberapa besar perubahannya pada hasil yang kita analisis ya. Nah, itu yang dikenal dengan analisis sensitivitas. Jadi seberapa sensitif istilahnya ya, seberapa sensitif nih output yang kita hasilkan, yang kita rencanakan ini ketika ada perubahan faktor-faktor tertentu, faktor lingkungan, faktor-faktor yang tidak diprediksi ya, ini berubah. Ini kira-kira jadi hasilnya jadi gimana gitu ya, hasilnya gitu ya. Nah, ini dengan analisis sensitivitas. Misalnya terkait dengan harga bahan baku ya, harga sembako misalnya. Sembako ini harganya sudah kita rencanakan pada bulan tertentu, permintaannya kira-kira 1.000 misalnya. Nah, tiba-tiba nih pada sebuah periode terjadi kelangkaan barang tertentu atau BBM-nya naik. Nah, ini kira-kira seberapa besar demand ini akan berubah, permintaannya akan berubah. Seberapa besar? Karena ini kan berdampak pada rencana kita kan ya. Nah, ketika dihitung, wah perubahannya tidak terlalu besar, cuma sedikit berdampak. Tentunya rencananya pun akan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, ini berarti perencanaan kita itu perencanaan yang bagus, yang robust istilahnya. Jadi secara sensitivitas itu bagus. Datanya, perencanaannya itu matang. Nah, beda kalau misalnya sangat drastis sekali perubahannya, berarti ini sangat sensitif sekali. Ya, kalau Anda baca di sini ya di slide. Jadi analisis sensitivitas itu adalah analisis untuk melihat pengaruh-pengaruh yang akan terjadi akibat keadaan yang berubah-ubah. Apa tujuannya? Ini ya. Pertama, memperbaiki cara pelaksanaan proyek atau bisnis yang sedang dilaksanakan. Jadi memperbaiki prosesnya, ya. Kemudian memperbaiki desainnya, ya, bisnisnya, sehingga dapat meningkatkan NPV (Net Present Value). Jadi nilai saat ininya itu bisa bagus. Ya, kebayang nggak? Ya. Jadi nilai NPV berarti nilai jualnya ya saat ini itu masih bagus. Net present value, bisa nilai jual, bisa nilai pemasukan, itu bagus. Ya, aliran kasnya bagus. Itu digunakan dengan analisis sensitivitas. Jadi kita analisis sensitivitas dulu, kita dapat informasi tentang seberapa sensitif faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi
Kemudian kita rancang desain yang bagus dan sesuai agar faktor-faktor tersebut bisa diredam, tidak mengganggu perencanaan kita. Itu contohnya kayak itu. Ya. Nilai jual lebih bagus jika desain untuk promosinya profesional. Iya, betul Pak ya. Jadi nilai jual itu bisa bagus jika promosinya juga bagus. Cuman produknya kualitasnya juga harus bagus. Ya, kadang-kadang ada banyak ini ya, sebuah perusahaan yang promosinya bagus sekali, ternyata kualitas produknya tidak begitu bagus. Akhirnya ketika di masa yang akan datang melakukan promosi yang sama, yang bagus juga, tetap ternyata konsumennya sudah paham tentang kualitas produk dari perusahaan tersebut, sehingga banyak yang berpindah ke produk yang lain. Ya, konsumen bisa kecewa. Jadi konsumen itu yang harus dijaga kualitasnya. Dan apa yang berada di benak konsumen itu adalah apa sebetulnya produk kita, ya. Jadi perspektif konsumen terhadap produk kita itulah nilai dari produk yang kita jual kepada konsumen. Ya, bayang. Misal, saya punya produk bagus sekali, kualitasnya bagus, saya uji coba dengan penelitian dan sebagainya, tes dan sebagainya, namun di mata konsumen ini produk biasa-biasa. Apa yang terjadi? Yaitu nilainya produk kita di mata konsumen. Sehingga kita harus pandai dalam memunculkan keunggulan produk yang kita jual. Ya. Nah, itu ya. Ini jadi nyambung ke yang sebelumnya, nggak apa-apa ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, apa fungsinya? Untuk mengurangi risiko kerugian dengan menunjukkan beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan faktor tertentu, dampaknya begini. Ini gimana nih untuk meredam nih? Ini harus ada bumpernya. Nah, berarti kita melakukan treatment, tindakan pencegahan yang harus diambil. Oke ya. Oke, lanjut. Ini contohnya untuk proyek pertanian. Harga output ya, ini contohnya ya untuk pertanian. Misalnya harganya berbeda-beda, harga jualnya, harga pertanian apa misalnya, harga beras, padi ya itu bisa berbeda-beda. Ini yang menjadi permasalahan juga. Atau keterlambatan pelaksanaan, misalnya tentang teknologi, misalnya pupuknya itu bermasalah. Ini juga menimbulkan perencanaan dalam pertanian ya itu sangat sensitif. Kemudian biaya-biaya konstruksi ya. Kemudian hasil ya. Hasilnya ini ada pengaruh hama, penyakit, gangguan musim, tiba-tiba musim kemaraunya terlalu lama ya sehingga pengairannya itu menjadi terhambat. Ya, harusnya udah bisa panen, karena pengairannya terhambat, tumbuhnya jadi lambat. Ini contohnya ya, contoh-contoh dari sensitivitas untuk produk kita. Nah, cash flow itu dalam konteks ini itu ada inflow dan ada outflow. Ya, ada pemasukan dan ada pengeluaran. Nah, bagaimana cara melakukan analisis sensitivitas? Yang pertama, kita memilih sejumlah nilai yang dengan nilai tersebut kita melakukan perubahan terhadap masalah yang dianggap penting. Kemudian menentukan pengaruh perubahan tersebut terhadap daya tarik proyeknya. Jadi kita rubah ya, faktor tertentu, kita simulasikan. Misal, bagaimana pengaruh
stabilitas ekonomi, bagaimana pengaruh harga substitusi misalnya terhadap demand terhadap produk kita, harga barang substitusi terhadap produk kita. Nah, misalnya tiba-tiba harga substitusi itu sangat murah sekali, maka dampaknya kan demand-nya bisa berkurang ya. Nah, kita bisa memilih jumlah nilai itu bisa simulasi gitu ya. Simulasi misalnya demand-nya harga barang substitusinya sangat rendah sekali, kita kasih nilai ya berapa. Nanti kita masukkan, kita inputkan ke hasil yang kita gunakan untuk menentukan harga pokok produksi dan berapa demand yang harus kita produksi gitu ya. Itu seperti itu contohnya. Jadi berpengaruh terhadap kelangsungan dari perencanaan kita. Pengaruh perubahan tersebut ya. Nih contohnya nih. Misalnya perubahan kenaikan biaya 10% karena apa gitu ya, faktor tertentu bebas. Nah, kemudian terjadi penurunan produksi sebesar 30% karena hama penyakit. Ini contoh-contohnya ya. Nah, kita simulasikan seperti ini. 10%. Nilai-nilainya kan nilai-nilai yang tentunya tidak sembarangan juga ya, agar lebih presisi. Kita ambil dari data-data yang sudah ada dari database tertentu gitu ya, misalnya tentang produksi di surat kabar, di data BPS dan seterusnya. Ini untuk mensimulasikan kira-kira seberapa besar perubahan yang akan terjadi. Ini contohnya ya. Berapa nilai PV-nya, berapa nilai ini contoh saja sih, ini di buku nggak ada, jadi ini mungkin nggak akan keluar dalam bagian. Ini cuma untuk memberikan gambaran pada Anda. Ini untuk mengukur IRR contohnya ya. Ini pakai rumus yang udah dipelajari ini. Kita punya NPV 8,14 juta rupiah. Nah, kita punya interest rate-nya 12%. Berapa IRR-nya gitu ya. Ini saya skip aja ya. Nah, kemudian selain analisis sensitivitas, ada juga yang dikenal dengan analisis nilai pengganti. Ini sebetulnya hampir sama dengan sensitivitas. Dalam analisis nilai pengganti, kita harus mencari berapa banyak elemen yang kurang baik yang akan diganti. Nah, agar proyek tersebut memenuhi tingkat minimum diterimanya proyek. Nah, jadi kadangkala ya dalam prakteknya, apalagi ini kalau proyek-proyek pemerintah gitu ya, kadang ketika kita sudah melakukan studi keuangan bisnis, itu hasilnya bukannya layak, tapi tidak layak. Tidak layak. Kalau tidak layak kan berarti kan ini bisnisnya harus dihentikan ya kan, tidak layak. Nah, permasalahan yang selanjutnya muncul kadang-kadang, bagaimana ini caranya biar ini jadi layak? Ya. Jadi bagaimana biar jadi layak? Nah, ini biasanya digunakan analisis nilai pengganti. Jadi kita memberikan catatan-catatan kira-kira apa saja yang harus dipenuhi agar bisnis ini menjadi layak. Ada kasus ya. Jadi saya bersama rekan saya, diceritakan, saya lebih banyak menceritakan sebetulnya, saya tidak mengalami sendiri belum. Nah, dosen saya ini, yang kebetulan rekan saya, dia mendapatkan sebuah proyek analisis kelayakan pembangunan bandara internasional di Majalengka. Ya, kebetulan backgroundnya dari planologi ya, rencana tata kota dan sebagainya. Nah, dia membuat sebuah visibilitas tadi atau studi keuangan bisnis ini. Nah, ketika proses pengkajian,
survei ke lapangan ya, ke Majalengka, kemudian wawancara sebagainya, melihat mengukur luasnya sebagian, perencanaan pembangunan bagaimana sebagainya, ternyata hasilnya itu tidak layak. Jadi ada standar tertentu yang harus dipenuhi oleh bandara di Majalengka. Misal, standarnya apa aja? Oh, ini harus ada jalan yang luas, jalan yang besar untuk mobilisasi kendaraan yang menuju bandara. Jadi selama ini memang jalannya masih terbatas. Ini kurang memadai. Nah, dia bisa bikin catatan-catatan seperti itu. Jadi kalau ingin layak, kalau ingin ini dilanjutkan, gitu ya, maka pemerintah harus menyediakan jalan akses langsung ya dari Bandara Majalengka ke kota besar yang lain. Ya. Ini harus ada. Kalau nggak ada, ini nggak bisa survive bandara ini, nggak akan punya pemasukan karena untuk mengaksesnya untuk ke sana ini cukup sulit, gitu ya. Cukup sulit. Jadi ini harus dibangun jalan khusus yang memadai. Ini transportasi jadi cepat. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, jadi kadangkala ketika suatu bisnis sudah tidak layak, ini bisa bagaimana caranya biar menjadi layak. Jadi ini harus diganti, apa yang harus diganti, ya. Nah, ini masuk ke nilai pengganti itu seperti itu contohnya. Nah, sehingga yang kata lain sampai berapa persen perubahan yang terjadi pada variabel tersebut. Variabel itu maksudnya apa? Faktor ya yang diduga bisa menyebabkan perubahan. Ini berapa persen perubahannya ini? Jadi range-nya atau ukurannya itu berapa besar sehingga proyek tersebut, bisnis tersebut masih dapat diterima. Ya. Jadi kadang ini yang sering dilupakan juga ya. Ketika kita membuka sebuah bisnis, kita tidak punya dana taktis atau dana cadangan. Cadangan itu salah satunya untuk memastikan agar kita tetap berada dalam range-nya, dalam kadar proyek itu tetap bisa dijalankan. Jadi banyak ini kasus kita punya uang 5 juta. Uang 5 juta dipakai semua untuk modal. Tiba-tiba terjadi perubahan yang tidak direncanakan. Oh, ternyata modalnya kurang. Harusnya jadi 7 juta. Nah, kita nggak punya uang 2 juta. Dampaknya apa? Nggak jadi bisnisnya. Harus berputar haluan ke bisnis yang lain. Ini contohnya ya. Nah, ini benefit cost ratio ya, ada juga, ini saya skip saja. Ini contoh pengolahan kartun. Ini juga tidak saya bahas panjang-panjang. Nah, udah ya. Ya, jadi kita belajar tentang analisis keuangan ya, terutama masuk ke analisis sensitivitas. Jadi kalau di review disimpulkan, analisis sensitivitas ini digunakan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang berperan signifikan terhadap keputusan yang akan kita ambil, dan berapa persen perubahan yang bisa terjadi pada faktor tersebut yang tetap bisa kita terima agar bisnis atau proyek yang kita rencanakan ini masih tetap layak, gitu ya. Jadi berapa persen sih perubahannya itu sehingga masih bisa dikatakan layak. Ya. Jadi seperti itu ya analisis sensitivitas itu. Kemudian
Apalagi ada yang mau tanyakan nggak? Ini energi sensitivitas itu masuk ke 457 ya. 457. Di halaman sini ya, 457 ini ada contoh-contohnya. Ada contoh-contohnya, analisis impas. Kemudian juga ada model sederhana Maxim dan Cook. Ini tidak saya singgung panjang lebar di sini. Anda bisa belajar sendiri, dibaca ya. Terutama nanti untuk ujian ya. Ujian ini kemungkinan banyaknya kan soal-soalnya berasal dari modul sini ya. Jadi Anda banyak berlatih, minimal membaca lah ya, baca contoh-contoh soalnya, coba jawab. Kalau nggak bisa, lihat kunci jawabannya. Ya, jadi tidak perlu dihafalkan, cukup dibaca saja. Baca terus sampai selesai. Soal jawab aja nggak apa-apa. Baca, kerjakan. Kalau udah selesai, ulang lagi dari yang semula, yang dari modul 1, baca. Cukup gitu aja. Biasanya itu akan mudah melekat ya, mudah melekat dalam benak kita ya, sehingga kita ujian nanti akan lebih mudah terbiasa ya. November ya, November. Mau tanya, ada ide MK ini untuk buat tulis skripsi Pak? Saya belum mengecek lagi ya prosedur pembuatan skripsi. Nanti mungkin Anda bisa mengkonsultasikannya dengan pihak UT pusat ya, biasanya ada petugas UT-nya ya. Itu bagaimana? Saya belum paham tentang prosedur pembuatan skripsinya. Pak, kalau pada saat ujian tidak bisa ikut gimana? Biasanya ada jadwal pengganti ya kalau nggak salah ya. Saya belum cek juga ya untuk ujian semester ini. Ya, tidak ada nilai karena tidak ikut ujian. Berarti ngulang katanya, kata Mbak Rita ya. Nggak tahu ada kasus nggak biasanya yang tidak ikut ujian. Biasanya kalau ujian di daerah lain kan bisa ya. Setahu saya kemarin ada mahasiswa yang bercerita bahwa dia ikutin ujiannya juga tidak di Taiwan tapi di Indonesia. Tapi saya kurang paham apakah itu masih bisa ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang analisis dampak sosial ya, dampak lingkungan ya. Analisis mengenai dampak lingkungan. Dampak lingkungan. Kalau manfaat proyek bagi ekonomi nasional ini Anda belajar sendiri aja ya. Ya jelas dapat manfaat, jelas lah. Nilai investasi per tenaga kerja, kan sini baca pengaruh sosial. Ini kan teori ya, banyak kan. Profitabilitas ekonomi nasional, iya jelas bermanfaat kita melakukan analisis gerakan bisnis. Ini bisa Anda baca sendiri, bisa skip. Modulnya nggak ada. Waduh, ini kenapa modulnya nggak ada Mbak Hen? Modulnya harusnya udah ada. Biasanya dari pihak panitia, UT, penyelenggara ya, yang membantu pelaksanaan universitas terbuka di sini. Kan kebanyakan juga bukan dari pusat ya. Ini kan kebanyakan dari mahasiswa juga yang membantu istilahnya itu untuk berkorban untuk menyelenggarakan UT ini. Biasanya udah didistribusikan. Atau alamatnya mungkin berubah ya, alamatnya terus kemudian Mbak Heni tidak konfirmasi. Mbak ini udah di Indonesia toh sekarang ya, barangkali itu juga Mbak. Saya kurang tahu ya, karena ada bagian yang mendistribusikan modul-modul. Ini juga saya dikasih ini, saya juga dapat modul ini dipinjemin. Nanti kalau sudah perkuliahan nanti ini akan dikembalikan.
Ya. Kalau tidak ada ya, tidak ada modul, ini katakanlah ini worst case-nya ya, skenario terburuknya, belajarnya bareng-bareng saja Mbak. Ya, Mbak Heni belajar bareng sama Mbak Rita misalnya atau Mbak Haju. Jadi dari situ nanti bisa saling sharing, atau juga bisa dengan cara diskusi ya, diskusi. Kalau ada yang salah satu tidak paham, mungkin teman yang lain bisa membantu, atau sebaliknya ya, sebaliknya bisa saling ya saling membantu ya, saling membantu. Kemudian nanti kemungkinan ini kan saya lihat absennya ada yang bagus, ada yang enggak ya. Barangkali nanti akan saya kasih sebuah metode untuk membantu yang absennya kurang. Ya, yang absennya kurang nanti mungkin diganti dengan tugas. Ya, tugasnya apa? Tugasnya merangkum mungkin ya. Merangkum kematerian yang dia tidak bisa hadir pada pertemuan tersebut. Ya, misal hari ini ada beberapa orang yang tidak hadir, maka orang yang tidak hadir tersebut harus merangkum materi yang disampaikan pada hari ini. Ya, misalnya kayak gitu. Tapi nanti mungkin saya rancang sedemikian rupa bagaimana dan rekap absennya ya, absennya saja. Gitu Mbak sekalian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, nilainya nanti belum saya proses Mbak, belum saya olah ya. Belum saya olah. Mudah-mudahan nilainya bagus semua ya. Ya boleh, browsing dari internet juga bagus. Itu biasanya ada modulnya yang bisa diakses ya, di-sharingkan di internet. Jadi Anda bisa baca di situ. Ada lagi? Tidak ada? Jika tidak ada, maka saya tutup saja ya pada pertemuan pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Atas kekurangannya dalam penyampaian, dalam keterbatasan, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan teknis juga, saya mohon maaf. Apabila kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya kita agendakan hari Jumat lagi ya, kembali hari Jumat lagi ya. Nah, karena kalau hari Minggu itu takutnya kadang-kadang ada tatap muka ya, tatap muka. Jadi kalau ada tatap muka kan kita masa siangnya tatap muka, terus malamnya kuliah lagi gitu ya. Jadi kita mudah-mudahan sebelum tatap muka hari Jumat kita ketemu misalnya online, nanti ada pertanyaan, hari Minggu kita diskusi. Jadi ketika tatap muka kita lebih banyak diskusi ya, diskusi sharing, ada yang ditanyakan, ada yang enggak. Jadi tidak banyak ke materian, jadi lebih ke arah pengayaan, pendalaman materi ya. Nanti kalau ada tugas-tugas pun nanti akan saya publish saja ya di grupnya ya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Sampai berjumpa hari Jumat jam 9 ya, 21.00. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.